Bek Inter Milan, Francesco Acerbi akan melewatkan pertandingan Serie A menghadapi Salernitana dikarenakan mengalami cedera otot. Nerazzurri mengonfirmasi bahwa pemain berusia 35 tahun itu mengalami cedera otot ringan saat mengalahkan Roma pada akhir pekan lalu. Pihak klub menjelaskan bahwa Acerbi sudah menjalani pemeriksaan medis hari ini dan sang pemain dipastikan akan absen pada pertandingan Inter berikutnya menghadapi Salernitana. Pertanyaannya kemudian adalah apakah Acerbi bisa pulih tepat waktu untuk pertandingan pekan depan melawan Atletico Madrid di Liga Champions. Mengingat Acerbi mengalami cedera yang sama seperti yang dialaminya pada awal musim, maka kemungkinan kembalinya sang pemain dalam waktu seminggu tentu saja masih diragukan. Namun di sisi lain, pihak klub menilai cedera yang dialami Acerbi hanya sebagai ketegangan ringan dan tidak terlalu serius. Inter Milan makin memperkokoh keunggulan 7 poin di puncak klasemen setelah Juventus menderita kekalahan melawan Udinese di pekan ke-24. Bianconeri secara mengejutkan menelan kekalahan 0-1 dari Udinese melalui gol yang dicetak Lautaro Giannetti pada menit ke-25. Kekalahan ini membuat Bianconeri gagal memangkas jarak dengan Inter di puncak klasemen dan tertinggal 7 poin dari La Beneamata. Selain itu, Inter juga masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan. Merespons kekalahan tersebut, pelatih Juventus Max Allegri pun mendesak timnya untuk bisa meraih kemenangan di laga berikutnya demi bisa mengamankan satu tempat di Liga Champions musim depan. Seperti diketahui, Juventus hanya mampu meraih 1 poin dari 3 laga terakhir, yakni 1 kali hasil imbang melawan Empoli, serta 2 kekalahan beruntun dari Inter dan Udinese. Inter Milan akan menghadapi jadwal pertandingan Serie A yang sedikit lebih mudah setelah menjalani ujian tanpa henti dalam beberapa minggu terakhir. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter telah melewatkan periode tersulit di Liga dengan mengalahkan tim-tim besar seperti Roma, Juventus dan Fiorentina. Nerazzurri juga memenangkan pertandingan melawan Lazio dan Napoli di Piala Super Italia musim ini. Serangkaian pertandingan tersebut telah membuat fakta bahwa Inter telah memenangkan 7 pertandingan mereka secara beruntun sejauh musim ini. Meski demikian, mengingat pertandingan tidak dimainkan di atas kertas maka Inter akan terus mewaspadai resiko yang bisa ditimbulkan oleh tim-tim yang disebut lebih kecil di Serie A. Nerazzurri selanjutnya akan menghadapi 9 tim yang menduduki posisi 9 terbawah dalam tabel klasemen di antara 15 pertandingan tersisa, yang dimulai dengan menjamu Salernitana pada hari Jumat depan. Serangkaian pertandingan tersebut memang tidak menjamin berapa banyak poin yang bisa diraih. Namun setidaknya tekanan yang dihadapi pasukan Simone Inzaghi tentu saja akan sedikit berkurang. Sementara itu, ada juga pertandingan melawan tim seperti Atalanta, Napoli dan Lazio yang semuanya memiliki keuntungan karena dimainkan di kandang sendiri. Kemudian Inter akan menjalani derby Milan untuk yang kedua musim ini melawan Rossoneri. Ini akan menjadi ujian yang lebih berat di atas kertas, namun Inter telah menunjukkan bahwa mereka mampu mengatasinya melalui penampilan mereka dalam beberapa bulan sebelumnya. Dan yang terakhir, salah satu kemungkinan laga berat bagi Inter adalah pertandingan tandang ke Bologna pada bulan depan. Meski sejatinya bukan tim besar, namun faktanya Bologna telah menjadi batu sandungan bagi Inter, di mana Stadion Renato Dall'Ara merupakan lapangan yang angker bagi La Beneamata dalam beberapa musim terakhir. Dengan demikian, hal ini setidaknya harus menggarisbawahi fakta bahwa masih banyak hal yang harus diwaspadai oleh Inter, bahkan dalam konteks daftar pertandingan yang lebih mudah. Henrikh Mkhitaryan dan Kylian Mbappe sama-sama berperan besar dalam tumbuh kembang Marcus Thuram sebagai spesialis big match. Menurut Corriere dello Sport, musim ini Thuram semakin berkembang sejak bergabung dengan Inter secara bebas transfer. Pemain berusia 26 tahun itu tiba dengan reputasi sebagai talenta besar, namun belum tentu sebagai pemain penentu dalam pertandingan. Thuram belum terbiasa bermain sebagai penyerang tengah di Borussia Mönchengladbach, ataupun selama berada di Ligue 1 Prancis. Akan tetapi itulah yang diinginkan Inter untuk mendatangkan sang striker. Thuram dengan cepat beradaptasi dengan peran barunya di Inter dan kerap menjadi penentu bagi La Beneamata. Sang striker telah mencetak gol-gol penting melawan tim besar seperti Fiorentina, AC Milan, Lazio, Napoli, Roma dan Benfica. Selama akhir pekan melawan Roma, Thuram mencetak gol penyeimbang Inter dan pada dasarnya memaksa Angelino melakukan gol bunuh diri yang terbukti menjadi kemenangan La Beneamata. Akhir pekan sebelumnya,
Sang striker memberikan dampak serupa dalam situasi yang membuat bek Juventus Federico Gatti membelokkan bola ke gawangnya sendiri di Derby d'Italia. Tentu saja banyak pujian diberikan kepada Thuram karena memiliki kualitas dan kemampuan untuk terus belajar dan berkembang. Selain itu, pelatih Simone Inzaghi juga berperan besar dalam membentuk pemain Prancis tersebut. Namun Corriere secara khusus menyebutkan dua rekan setimnya yang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan sang striker. Salah satunya adalah gelandang Inter Henrikh Mkhitaryan yang tidak asing dengan transformasi posisi dan keserbagunaan di lapangan. Laporan mencatat bahwa Mkhitaryan berperan penting dalam membantu Thuram berkembang dalam pelatihan sejauh musim ini. Kemudian ada Kylian Mbappe yang secara terbuka mengatakan bahwa dia melihat Thuram lebih sebagai penyerang tengah dibandingkan pemain lainnya. Dorongan dari Kylian Mbappe tersebutlah yang membantu mendorong Thuram untuk memainkan peran yang lebih menentukan di depan gawang lawan. Striker Porto, Mehdi Taremi dilaporkan akan segera menjalani tes medis dengan Inter menjelang kepindahannya dengan status bebas transfer pada musim panas 2024. Menurut pakar pasar transfer Fabrizio Romano, Inter telah mencapai kesepakatan penuh dengan pemain internasional Iran tersebut, dan tes medisnya kemungkinan akan dilakukan besok. Nerazzurri akan mengontrak Taremi senilai 3 juta euro bersih per musim berdurasi 2 tahun, yang berisi opsi perpanjangan untuk tahun berikutnya. Inter telah menyadari prospek kepindahan Taremi dengan status bebas transfer selama beberapa waktu. Pembicaraan transfer dengan rombongan Taremi telah berlangsung lama, dan sejak bulan lalu sang pemain sudah bebas untuk mulai bernegosiasi secara formal dengan klub manapun. Inter sudah mencapai kesepakatan lisan dengan Taremi sejak bulan lalu, dan sekarang Nerazzurri segera mengambil langkah selanjutnya yakni pemeriksaan medis yang akan dijadwalkan besok. Kemudian sang striker dapat menandatangani kontrak untuk memastikan kepindahannya ke Inter di akhir musim nanti. Sejauh musim ini Taremi telah mencetak 6 gol dalam 24 penampilan bersama Porto. Gelandang Napoli, Piotr Zielinski dikabarkan telah menjalani tes medis jelang kepindahannya ke Inter dengan status bebas transfer pada musim panas 2024. Menurut Gazzetta.it, Zielinski hampir menandatangani kontrak dengan Nerazzurri senilai 4,5 juta euro bersih per musim plus bonus. Bukan rahasia lagi bahwa Inter serius mendatangkan Zielinski pada musim panas mendatang. Kontrak pemain Polandia itu dengan Napoli akan habis pada bulan Juni, dan sang gelandang telah menolak untuk memperpanjang masa baktinya bersama Partenope. Inter telah melakukan pembicaraan transfer dengan Zielinski dan agennya selama beberapa bulan terakhir. Namun satu-satunya pertanyaan adalah kapan tepatnya pemain berusia 29 tahun itu akan menandatangani kontrak bersama La Beneamata. Zielinski sudah bebas bernegosiasi dengan klub lain sejak awal bulan lalu. Dan Inter telah memanfaatkan fakta tersebut dengan mempercepat negosiasi dan telah mencapai kesepakatan penuh dengan sang pemain dan perwakilannya. Nerazzurri juga telah memberitahu Napoli bahwa mereka berniat mengontrak sang gelandang ketika kontraknya berakhir. Menurut Gazzetta, Inter telah mengambil satu langkah penting untuk mengamankan penandatanganan Zielinski di musim panas mendatang. Laporan mencatat bahwa sang gelandang telah menjalani tes medis lebih awal sebelum pindah ke Inter. Bek Inter Milan, Alessandro Bastoni mengakui bahwa Roma sempat mengejutkan mereka di babak pertama, sebelum Nerazzurri bangkit berkat mental juara yang dimiliki timnya. Berbicara setelah pertandingan, Bastoni juga mengungkapkan kepuasannya bisa mencetak gol saat menghadapi Giallorossi. Kami bermain sangat buruk di babak pertama sehingga Roma hampir membunuh kami, ujar Alessandro Bastoni seperti dilansir FC Internews. Namun pelatih memberitahu bahwa kami harus memiliki tanggung jawab serta menjadi diri kami sendiri, dan itulah yang kami lakukan untuk bangkit di babak kedua. Lebih dari sekedar taktik, namun saya pikir kami memenangkan pertandingan dengan mentalitas seorang juara. Saya sangat puas karena sudah lama tidak mencetak gol sehingga saya melakukan selebrasi dengan sedikit gila. Ini adalah kemenangan mendasar yang bisa memberi Anda adrenalin menjelang laga di Liga Champions. Kami sangat bersemangat, dan kami tahu apa artinya melaju jauh di UCL dan tahu betapa sakitnya kalah di babak final. Kami ingin melangkah lebih jauh lagi dan kali ini mencoba dengan hasil akhir yang berbeda. Tutup bek asal Italia tersebut. Mantan pemain Inter Milan,
Lothar Matthäus menilai bahwa Nerazzurri telah menemukan kembali DNA bermain mereka yang solid, kreatif, tampil menyerang dan kompak di lini pertahanan. Dalam sesi wawancara dengan Gazzetta dello Sport, legenda asal Jerman itu pertama-tama memuji performa Inter dalam kemenangan Derby d'Italia atas Juventus pada pekan lalu. Inter pantas meraih kemenangan tersebut dan telah menunjukkan diri bahwa mereka unggul dalam perburuan Scudetto, ujar Lothar Matthäus. Pasukan Inzaghi bukan tim yang baru lahir kemarin, di mana mereka telah bermain dengan sangat baik selama 2 atau 3 tahun terakhir. Inter telah melakukan pekerjaan luar biasa dan hampir memenangkan Liga Champions musim lalu. Mereka bisa mencobanya lagi musim ini karena mereka adalah tim yang solid. Nerazzurri memiliki pemain yang hebat, pelatih dan mentalitas yang tepat, bahkan memiliki pemain cadangan yang berkualitas. Rahasia di balik kesuksesan mereka saat ini adalah menemukan kembali DNA mereka. Inter tampil sangat solid, namun juga sangat kreatif dengan memainkan sepak bola menyerang, mencetak gol dan tetap kompak di lini belakang. Matthäus kemudian menunjukkan kekagumannya terhadap kemitraan antara Lautaro Martinez dan Marcus Thuram di lini serang La Beniamata. Thuram telah menemukan klub yang ideal untuk menunjukkan kemampuannya. Lautaro sekarang bermain dengan rekan duet berbeda, yang memungkinkan dia mencetak lebih banyak gol tetapi dia juga menjadi lebih dewasa secara pribadi. Terakhir, Matthäus menyebut Nicolo Barella sebagai pendorong bagi tim dan sekaligus memuji gelandang lainnya di lini tengah. Saya sudah sering berbicara tentang Barella yang merupakan kekuatan pendorong bagi Inter. Namun Calhanoglu dan Mkhitaryan juga membuat saya terkesan. Inter saat ini menjadi tim dengan lini tengah terbaik di Eropa karena cara mereka bekerja satu sama lain. Semua pemain sangat memahami di mana mereka harus berada di lapangan setiap saat. Anda dapat melihat bahwa mereka berlatih dengan baik dalam sistem yang tepat sehingga pemain muda pun dapat langsung menyesuaikan diri. Tutup legenda Inter tersebut. Pemilik Inter Milan, Suning Group masih memiliki masa depan yang diselimuti misteri dengan 100 hari tersisa hingga batas waktu pembayaran hutang ke Oaktree Capital. Seperti diketahui, Suning meminjam dana sebesar 275 juta euro dari Oaktree pada bulan Mei 2021, guna menutupi biaya operasional klub. Menurut FC Internews, pada tanggal 20 Mei 2024 atau sekitar 100 hari lagi maka batas waktu pelunasan hutang beserta tingkat bunganya akan berakhir. Mengingat pembayaran kembali jumlah tersebut sepertinya bukan sebuah kemungkinan, maka Suning akan berusaha mempertahankan kendali atas klub dengan melakukan pembiayaan kembali hutang mereka. Dengan kata lain, Suning akan berupaya mencapai kesepakatan baru dengan Oaktree agar mereka terhindar dari skenario terburuk, yakni melepaskan klub demi kepentingan kreditor. Skenario lain yang mungkin dilakukan Suning adalah menjual klub sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Namun kemungkinan tersebut sangat kecil mengingat para peminat lebih memilih menunggu hingga berakhirnya masa pinjaman Oaktree sebelum menegosiasikan pembelian, dikarenakan hal ini akan memberi mereka leverage yang lebih kuat. Meski demikian, Inter telah mengalami peningkatan keuangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan penampilan mereka di Liga Champions dan juga akan berpartisipasi di Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Oleh karena itu, hal tersebut akan dapat menguntungkan Suning ketika bernegosiasi dengan Oaktree untuk membiayai kembali hutang mereka.